kebangkitan Tuhan kita. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam sukacita Paskah, di mana kita merayakan kebangkitan Kristus, kami mengucapkan selamat Paskah. Bila Kristus rela mati oleh karena kasih-Nya kepada kita, maka saat Ia bangkit, itulah saat kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari gedung gereja GKI Palu, kami menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Minggu-minggu ini, di masa pandemi COVID-19 melanda dunia, walaupun pintu gedung gereja tertutup, saya percaya ada altar-altar keluarga di rumah kita masing-masing. Ada pujian yang berkumandang dari balik-balik pintu rumah. Ada hati jemaat yang dikuatkan dengan doa. Dan ada jiwa-jiwa yang disegarkan oleh firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan secara online. Tuhan hadir setiap saat dalam hidup kita. Juga saat kita beribadah memuji, menyembah Dia di rumah kita masing-masing. Saat ini, marilah kita datang beribadah kepada-Nya dengan penuh sukacita. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Di tempat kita masing-masing, saya mengajak sekalian kita untuk bangkit berdiri. Bersama kita menaikkan pujian, penghormatan, pengagungan kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Bersama kita menyanyikan KPPK nomor 129, Haleluya, Kristus bangkit. Wartakan sang malam, Terpujilah Kristus yang telah bangkit bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini. Terambil dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah, marilah masing-masing kita datang secara pribadi di hadapan Allah. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang melampaui segala akal pikiran manusia, memberkati ibadah ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa ini saat pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia, banyak orang, mungkin tidak terkecuali diri kita, diliputi oleh berbagai kekhawatiran dan kecemasan. Apakah yang akan terjadi dengan diri kita besok? Apakah kita bisa tetap sehat? Bagaimana dengan keluarga kita? Dan apakah usaha pekerjaan kita bisa tetap bertahan di tengah krisis berbagai bidang ini? Mungkin ada keluarga kita yang tenaga medis, petugas kesehatan, pejabat atau petugas yang bertugas untuk menangani wabah ini. Mungkin ada anggota keluarga kita yang masih harus keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga, sehingga menimbulkan berbagai kekhawatiran dalam diri kita. Atau mungkin engkau dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran di luar virus ini, dan ada berbagai beban pergumulan dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pandanglah dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita, namun kita tahu siapa yang memegang hari esok. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya yang berseru dan berharap hanya kepadanya. Kita bersama menyanyikan nyanyian KPPK nomor 223, Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika hari ini engkau beribadah bersama dengan keluargamu, bersama suami, istrimu, mungkin ada anak-anakmu, mungkin juga ada orang tua, oma opa yang beribadah bersama-sama dengan kita. Mari gandeng tangannya dengan erat, peluk bahunya, bahkan jika ada air mata kekhawatiran, hapuslah. Mungkin ada keluargamu yang tidak bersama-sama dengan engkau, beda rumah, beda kota, beda negara.
Bayangkanlah wajahnya, sebutkanlah namanya, taruh wajahnya di hatimu. Dan marilah dengan iman, dengan keyakinan, dengan penuh kesungguhan, kita berserah kepada Tuhan. Kembali kita nyanyikan pujian ini, KPPK nomor 223, Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sambil bangkit berdiri dengan segenap orang percaya di sepanjang segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali, dan marilah saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini ada kesempatan bagi kita untuk kembali berdoa di hadapan Tuhan, menaikkan permohonan, syukur dan harapan kita kepada Dia. Mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita di hadapan Dia dengan penuh keyakinan iman, dengan hati yang terarah kepada Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Tuhan yang kami sembah, kami hormati, kami layani, kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih kami untuk kasih dan anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang di hadapan-Mu, bersyukur sekalipun di tengah-tengah situasi yang kurang menyenangkan bagi kami, situasi yang menyulitkan bagi kami, tetapi kami masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan kehidupan untuk kami nikmati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan yang masih Engkau beri buat kami. Untuk berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, untuk kebahagiaan yang kami nikmati bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga belajar bersyukur untuk segala situasi sulit yang Engkau izinkan kami alami. Untuk tantangan, untuk kesulitan yang kami alami. Karena kami tahu ya Allah, bahwa melalui semua itu Engkau sedang membentuk kami, memproses kami menjadi pribadi yang semakin tangguh di hadapan-Mu. Ya Tuhan yang sungguh baik, hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Setiap jemaat Tuhan, di gereja-Mu ini Tuhan, GKI Palu, Tuhan pelihara kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Cukupi kebutuhan hidup kami ya Allah, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Sehingga ketika kami harus beraktivitas di rumah kami masing-masing, bekerja dari rumah kami, beribadah dari rumah kami, dan juga melakukan aktivitas di dalam rumah kami, Tuhan Engkau terus memberi sukacita, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Tuhan juga pelihara untuk saudara-saudara kami yang karena pekerjaannya, karena tanggung jawabnya, mereka harus masih tetap bekerja di luar. Karena tanggung jawab mereka, Tuhan pelihara dan proteksi mereka dengan kekuatan dan anugerah dari Allah. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesulitan karena kondisi yang kami alami saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan pun memberkati mereka, menolong mereka dalam kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa tak henti-hentinya menyerahkan untuk kondisi pandemi yang mewabah di seluruh dunia ini. COVID-19 yang masih ada di seluruh dunia ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya menyatakan pertolongan-Mu sehingga wabah ini, kondisi ini berangsur-angsur semakin pulih. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan beri hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk sungguh
dapat menetapkan kebijakan-kebijakan penting berkaitan dengan penanganan wabah yang kami alami ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kesadaran masyarakat supaya kami semua menyatukan hati kami, daya kami, bersatu padu, bekerja sama untuk bersama-sama menangani persoalan yang sedang kami alami. Tak henti-hentinya kami juga terus berdoa bagi tim medis, para dokter, perawat, dan juga tim medis yang berjuang, yang bekerja untuk menolong orang-orang yang sakit, yang terinfeksi virus ini. Tuhan proteksi mereka, Tuhan lindungi mereka. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang terinfeksi virus ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, mukjizat-Mu Kau nyatakan bagi orang-orang yang sedang sakit. Engkau menyembuhkan mereka satu persatu dan Engkau memulihkan keadaan mereka. Kami yang masih selalu dipelihara dengan kesehatan yang dari Tuhan, beri juga kami hikmat untuk kami menjaga kondisi kesehatan kami dan terus meyakini serta memohon perlindungan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Allah, hari ini kami juga berdoa menyerahkan gereja kami dengan segala program-program yang ada, ibadah yang ada, sekalipun dilakukan secara online di rumah masing-masing. Tetapi kami terus berdoa, kiranya hal ini tidak mengurangi minat dan kekhusukan kami, hasrat kami untuk mencari Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami berdoa menyerahkan untuk hamba Tuhan, majelis di gereja kami, dan juga jemaat Tuhan di gereja kami. Dalam segala kondisi yang mereka alami dan dalam segala yang mereka kerjakan, Tuhan kiranya memberkati. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dalam situasi saat ini, kiranya hati kami, masing-masing pribadi kami, masing-masing terus mencari Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, membangun fellowship secara pribadi bersama Tuhan. Dan waktu-waktu yang ada ini kiranya menjadi waktu yang baik bagi kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, terpujilah Engkau, selama-lamanya kami mau memuji Engkau. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang juga beribadah secara online maupun persekutuan-persekutuan yang ada. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Allah, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan doa kami, permohonan kami, dan segala harapan kami kepadamu. Kami meyakini Engkau sudah mendengar doa kami dan Engkau akan menjawab doa kami menurut waktu dan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau dengar doa kami percaya Engkau menyendengkan telinga-Mu atas permohonan kami. Kami membawa doa ini dengan penuh keyakinan iman kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa
Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lukas pasal 13 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagia orang yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan melakukan transfer ke nomor rekening yang tercantum di layar atau memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop dan membawanya ke gereja selama jam kerja. Sambil memberikan persembahan, bersama kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 423, Bapa Surgawi Memeliharaku.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu kasih setia dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau melalui persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar supaya sungguh-sungguh boleh dipakai untuk melayani Engkau. Berkatilah setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, dengan hikmat yang bijaksana daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah maupun yang belum bisa memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, berkati usaha, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita mengangkat pujian, Ku hidup bagimu. Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar firman-Nya dan meyakini firman-Nya akan memberkati kita. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari kami perlu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Di dalam firman-Mu kami akan mendapat kekuatan, nasihat, pengajaran, dorongan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya kepada-Mu dan meminta pertolongan-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus kiranya akan menolong kami, baik hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya maupun setiap kami yang akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami untuk kami memahami firman-Mu, memahami kehendak-Mu, dan Engkau juga menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan dan meyakini bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita semua tahu bahwa kita di seluruh bumi ini, kita di Indonesia, kita di Palu, kita dimanapun juga, saat ini kita dalam situasi yang sulit. Dan dalam kondisi seperti itu, kita semua menantikan pertolongan Tuhan. Ada banyak prediksi para ahli berkaitan dengan situasi yang sedang kita alami. Ahli ekonomi memprediksi kondisi ekonomi yang akan terjadi setelah peristiwa ini. Ahli-ahli yang lain dalam hal sosial, pertahanan, keamanan, dalam hal agama, dan yang lain-lainnya, pendidikan, semua memprediksi banyak hal berkaitan dengan situasi yang akan terjadi setelah peristiwa ini. Dan prediksi-prediksi itu ada juga yang membuat kita merasa khawatir, kita merasa cemas, kita merasa takut. Dan dalam kondisi seperti itu, sekali lagi kita menantikan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pertolongan Tuhan. Dan sebagaimana di nats pembimbing yang sudah dibacakan tadi, kita diingatkan tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang akan menyertai, yang akan meneguhkan, yang akan menolong, yang akan memegang kita dengan tangannya yang kuat. Sehingga kita tidak perlu takut. Itu sudah ada di nats pembimbing kita tadi. Tuhan berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan pertolongan Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita semua menantikan pertolongan Tuhan. Dan hari ini saya ajak kita akan belajar bagian firman Tuhan yang juga menyatakan pertolongan Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Injil Lukas 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Lukas 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Di dalam Alkitab kita terjemahan LAI diberi judul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian firman Tuhan demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu,
penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu menjelaskan tentang satu kisah, satu peristiwa di mana pada suatu hari dicatat hari Sabat. Dikatakan berkali-kali hari Sabat. Dan pada hari itu Yesus melakukan satu penyembuhan, satu mujizat, boleh dikatakan seperti itu. Dalam rumah ibadat seperti biasanya hari Sabat orang-orang datang untuk berbakti, untuk beribadat di hari Sabat. Dan ada seorang ibu yang sakit, dikatakan 18 tahun sakit. Alkitab memberi catatan dirasuk iblis sehingga sakit sampai 18 tahun dan orang itu datang untuk beribadah. Yesus melihat perempuan itu dan Yesus menyembuhkannya. Yesus memberi pertolongan secara ajaib. Yesus melakukan mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar satu perikop ini yang bisa kita beri judul mujizat di hari Sabat. Mujizat Yesus yang dilakukan di hari Sabat. Memang ada cukup banyak yang dicatat dalam kitab Injil berkaitan dengan mujizat atau penyembuhan yang dilakukan Yesus di hari Sabat. Dan kita akan belajar berkaitan dengan pertolongan Tuhan. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa ke dalam kondisi yang sulit seperti hari-hari ini, dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang serba tidak baik, maka yang kita butuhkan adalah satu, pertolongan Tuhan. Dan mari kita belajar tentang pertolongan Tuhan dari peristiwa mujizat di hari Sabat yang dilakukan Yesus yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 13 yang sudah kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari berkaitan dengan peristiwa yang dicatat yang sudah kita baca tadi, mujizat yang dilakukan Yesus pada hari Sabat yang dicatat di Injil Lukas pasal 13 ini. Saudara-saudara, yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Dari bagian ini saya mengajak untuk kita mencermati hal pertama, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Sekali lagi, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kenapa saya katakan demikian? Saudara perhatikan, mujizat penyembuhan yang dicatat yang kita baca tadi itu dilakukan Yesus di hari Sabat. Dan kata sabat itu diulang, misalnya di ayat yang ke-10 dikatakan ada hari Sabat. Ayat yang ke-14 dikatakan hari Sabat. Saudara, ini menarik. Mengapa? Karena pemahaman masyarakat waktu itu dan dalam teks ini diwakili oleh kepala rumah ibadat dan kebanyakan orang.
Mari perhatikan ayat 14. Setelah terjadi penyembuhan, maka ayat 14 ditulis demikian. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kenapa kepala rumah ibadat itu gusar? Kenapa dia menjadi tidak nyaman dengan kondisi itu? Karena dalam benaknya, dalam pemikirannya, dan dalam pemikiran banyak orang waktu itu, hari Sabat itu bukan waktunya terjadi penyembuhan. Maka dalam ayat-ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya di ayat 14 itu dikatakan demikian. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Perhatikan di sini. Kepala rumah ibadat tadi menegur perempuan itu dengan mengatakan, kalau kamu mau disembuhkan ada 6 hari. Kamu boleh datang hari pertama, kedua dan seterusnya, tapi jangan pada hari Sabat. Karena pendapat orang waktu itu, pemahaman orang waktu itu, hari Sabat gak mungkin ada penyembuhan. Hari Sabat gak mungkin ada pertolongan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Bukan hanya di bagian ini. Di bagian-bagian yang lain, di kisah-kisah yang lain, ada cukup banyak atau beberapa peristiwa penyembuhan, peristiwa pertolongan, peristiwa mujizat yang dilakukan di hari Sabat. Kenapa Yesus lakukan itu? Apakah Yesus tidak tahu pendapat atau budaya atau pandangan waktu itu? Bahkan Yesus pernah dikritik dengan orang-orang berkata sama Yesus, engkau menghina hari Sabat karena ini hari Sabat dan engkau melakukan penyembuhan. Saudara-saudara, tapi Yesus berkali-kali berkata, anak manusia, saya, kata Yesus, aku ini punya kuasa atas hari Sabat. Nah saudara-saudara, Yesus memang sedang mengajar kepada orang-orang sikap yang benar terhadap Sabat. Makanya Yesus memberi argumen di dalam ayat yang ke-15 itu. Argumen Yesus, penjelasan Yesus. Intinya Yesus mau mengajar orang-orang tentang konsep hari Sabat yang benar. Nah saudara-saudara, tetapi dari bagian ini kita melihat satu prinsip penting, satu pelajaran penting, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak dibatasi waktu. Hari Sabat pun kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan penyembuhan. Hari Sabat pun kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan mujizat, lakukan sesuatu. Ini prinsip yang pertama. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Bukankah kita sering mendengar kesaksian? Ada orang yang sudah sakit dan tim medis, secara medis dokter mungkin sudah mengatakan untuk jenis ini tidak ada pertolongan. Sudah terlalu parah. Tetapi kalau Tuhan mau, Tuhan berkehendak, dia sembuh. Dan banyak orang mengalami hal itu. Bukan hanya dalam hal sakit penyakit, termasuk dalam kesulitan apapun, kesulitan ekonomi, keretakan rumah tangga, kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam banyak hal. Kadangkala kita dihadapkan pada situasi di mana persoalan itu begitu berat, begitu sulit, dan orang-orang di sekitar kita berkata, bagimu tidak ada pertolongan. Terlalu berat masalahmu, terlalu sulit persoalanmu. Tapi perhatikan, saudara-saudara, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Sekalipun mungkin orang berkata sudah gak ada waktu, sudah gak bisa tertolong kalau kondisinya seperti itu. Tapi jangan pernah menyerah. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun Tuhan bisa menolong kita.
Mungkin hari ini ada di antara kita, di antara saudara-saudara sekalian yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami problem yang mungkin kita sudah berkata sudah gak ada pertolongan. Tapi yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Jangan pernah menyerah. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Di dalam ayat 12 itu tertulis demikian. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saudara, mari kita membayangkan bahwa waktu itu di rumah ibadat, Yesus berada di rumah ibadat dan kebiasaan Yesus mengajar di rumah ibadat. Kemudian Yesus melihat ada seorang ibu dengan sakitnya, dengan kondisi tubuh yang sudah bungkuk, kata firman Tuhan. Dan Yesus kemudian berkata seperti itu. Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan betul, Tuhan menyembuhkan orang itu. Saudara, hal kedua yang bisa kita pelajari tentang pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Dalam beberapa kisah yang lain berkali-kali juga ada kalimat yang mengatakan, lalu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan, maka Yesus melakukan ini dan seterusnya. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, perempuan yang sakit tadi itu datang ke rumah ibadat pada hari Sabat waktu itu. Tujuannya bukan mencari kesembuhan. Bukan. Dia datang sebagai bentuk ketaatannya sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang yang beribadah. Dan menurut ajaran agamanya bahwa setiap Sabat mesti datang ke rumah ibadat. Maka perempuan itu dalam kondisi sakit dia pun datang ke tempat ibadah. Sekali lagi bukan untuk cari kesembuhan, tapi dia datang untuk menyembah, beribadah, dan bentuk ketaatan dia di dalam ibadatnya. Nampaknya bagian ini terjadi dalam kisah ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Memang perempuan itu datang dengan ketulusan hati untuk beribadah. Dan Yesus melihat orang itu, langsung Yesus berkata, "Engkau sembuh." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi karena belas kasihan Tuhan. Artinya pertolongan Tuhan itu atas inisiatif Tuhan. Memang ada bagian-bagian yang menjelaskan perlu bagi kita untuk datang dan meminta pertolongan. Makanya kita berdoa, makanya kita datang dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong kita. Kita mengangkat tangan, meminta Tuhan turun tangan atas persoalan kita dan menolong kita. Tapi dari bagian ini kita juga melihat dan belajar serta diajar melalui firman-Nya bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan punya belas kasihan. Inisiatif Tuhan, maka pertolongan itu terjadi. Ada bagian dalam kitab Mazmur 128 bahkan dikatakan Tuhan memberkati anak-anaknya pada saat dia tidur. Artinya apa saudara? Artinya pertolongan Tuhan itu memang betul-betul mutlak karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu mari belajar seperti perempuan ini. Kerjakan bagiannya, yaitu dia beribadah. Dia datang menyembah dia. Bagi kita mari, prinsip dalam hidup kita, mari kerjakan bagian kita. Dan Tuhan sendiri akan berbelas kasih untuk menyatakan
pertolongannya. Itu yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ketiga dari bagian firman Tuhan ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama tadi, pertolongan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Tapi yang ketiga, mari kita memperhatikan. Saya ajak kita mencermati ayat yang ke-16. Karena ayat 16 itu ada satu frase atau satu kalimat, satu bagian kalimat yang menurut saya unik, perlu untuk dicermati. Di ayat 16 dikatakan demikian, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Menarik, ada ungkapan keturunan Abraham. Saudara, bagi kita yang hidup hari ini mungkin hal ini sih tidak terlalu menarik. Tapi bagi orang Yahudi waktu itu ungkapan keturunan Abraham ini menarik. Mengapa? Karena ini sebenarnya sedang menunjuk kepada orang pilihan. Menunjuk kepada orang-orang yang dikhususkan. Menunjuk kepada orang-orang tertentu, kelompok orang tertentu. Di sini dikatakan ketika Yesus akhirnya berargumentasi atau memberi penjelasan bahwa orang ini, wanita yang sakit ini 18 tahun dirasuk oleh iblis harus ditolong. Alasannya apa? Alasannya jelas. Orang ini harus ditolong. Alasannya apa? Yesus menjelaskan bukan karena ketaatannya, bukan karena hal yang lain, tapi Yesus menjelaskan karena ia adalah keturunan Abraham. Apa yang bisa kita pelajari dari statement ini? Saudara, mari kita belajar. Yang ketiga, pertolongan Tuhan diberikan bagi orang percaya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena bagian ini menjelaskan keturunan Abraham menunjuk spesifik orang pilihan. Menunjuk spesifik kelompok orang yang dikhususkan. Memang waktu itu jelas bangsa pilihan tidak bisa dipungkiri. Sejarah Alkitab mencatat orang pilihan itu orang Israel, orang Yahudi. Tapi hari ini siapa yang dimaksud orang pilihan? Siapa yang dimaksud keturunan Abraham? Tidak lain, tidak bukan adalah orang-orang percaya. Orang pilihan, orang percaya, orang yang dikhususkan, kelompok orang yang secara spesifik Allah memilih mereka. Allah menyelamatkan mereka, Allah memberkati mereka, Allah menolong mereka. Saudara, ini bicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan untuk menolong anak-anaknya. Memang secara fisik kita bukan keturunan Abraham secara fisik. Tetapi dalam iman yang sama, maka kita diperhitungkan sebagai keturunan Abraham karena iman yang sama, yaitu menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, kita diberkati, kita diajar tentang pertolongan Tuhan. Hari ini saudara dan saya, kita semua pasti menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Saya sering memperhatikan status-status di FB, di Instagram, dan di bagian-bagian yang lain. Banyak orang yang berkata, Tuhan tolong kami dalam kondisi ini. Kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Artinya apa? Semua orang mendambakan pertolongan Tuhan. Setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan melalui firman-Nya kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Melalui mukjizat Yesus yang dilakukan, menyembuhkan orang sakit waktu itu yang kita pelajari tadi. Kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Saya ingatkan kembali yang pertama, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Jadi jangan menyerah, selalu ada pertolongan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua, pertolongan Tuhan terjadi karena belas kasihan Tuhan.
kerjakan bagian kita, maka Tuhanlah yang akan berinisiatif untuk menyatakan pertolongannya. Dan yang ketiga, ini janji Tuhan. Pertolongan Tuhan dijanjikan, diberikan bagi anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Saudara dan saya. Kita, orang yang percaya, yang menyembah Yesus, yang menaruh pengharapan pada Yesus, kita dijanjikan untuk mendapat pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati dan meyakinkan kita untuk selalu menantikan pertolongan dari Tuhan di dalam segala situasi yang kita hadapi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diingatkan, kami diajar, kami dibuat mengerti bahwa Engkau menyatakan pertolongan yang sempurna atas kami. Melalui firman-Mu kami diingatkan, kami diajar bahwa pertolongan-Mu tidak dibatasi oleh waktu. Pertolongan-Mu terjadi karena belas kasihan-Mu, dan pertolongan-Mu dijanjikan bagi anak-anak-Mu. Kami menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, dan kami meyakini Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami hidup dalam firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, dan kami yakin firman-Mu sudah memberkati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan yang layak menerimanya. Mari kita naikkan pujian, doksologi, puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Mari kita berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan terus menyertai kita, memberkati kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.